Yusiana Roba Putri, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara. Selamat Disnatalis yang ke-57 untuk Universitas Khairun Ternate Maluku Utara, universitas kebanggaan kita semua. Semoga ke depan Universitas Khairun makin mampu menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas untuk membangun daerah yang kita cintai, Maluku Utara, untuk membangun negeri kita, Indonesia. Semoga kita juga mampu berkolaborasi bersama membangun bangsa maju dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nano Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang saya hormati dan banggakan. Saya Irine Yusiana Roba Putri, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara, fraksi PDI Perjuangan. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan yang saya terima untuk hadir dan ikut berdiskusi dalam Sarasehan pada hari ini. Melalui rekaman video ini, perkenankan saya untuk menguraikan kebijakan dan juga program-program mendorong pengembangan desa wisata di Maluku Utara sesuai tema yang diberikan kepada saya oleh panitia. Saya akan memulai dulu tentang landasan pembangunan desa wisata di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, konsep pengembangan pariwisata Indonesia adalah pemberdayaan masyarakat lokal, bukan meminggirkan masyarakat lokal. Perlu saya garis bawahi ini, jadi konsep pengembangan pariwisata di Indonesia harus intinya, pokoknya, nadinya adalah pemberdayaan masyarakat lokal, bukan malahan meminggirkan masyarakat lokal. Ini yang saya pikir perlu dicatat oleh kita semua. Jadi kita diharapkan mengedepankan community based tourism atau pariwisata berbasis komunitas. Salah satunya tampak dari program desa wisata yang diangkat ataupun digaungkan terus-menerus oleh Kemenpar. Dalam rapat-rapat kerja dan dengar pendapat saya saat saya masih duduk di Komisi 10, karena memang per Februari kemarin saya ditugaskan partai, sekarang ada di Komisi 1 ya. Tapi saya mungkin sedikit review ya Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih duduk di Komisi 10, perjuangan yang selalu kami tekankan itu adalah pentingnya konsep pemberdayaan masyarakat lokal tersebut. Ini selalu menjadi pedoman kami saat melakukan kerja pengawasan ataupun penganggaran dan juga legislasi. Kerja-kerja DPR ini menjadi tekanan bagi perjuangan kami. Ini adalah politik pariwisata yang selalu saya dan teman-teman junjung, supaya seluruh upaya pembangunan berorientasi pada rakyat, terutama rakyat yang ada di lokasi pembangunan tersebut. Sekarang saya akan sedikit menguraikan hal-hal pokok yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga DPR RI untuk mendorong pembangunan pariwisata, termasuk di dalamnya adalah desa wisata. Pada Mei 2020, pada awal pandemi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan realokasi anggaran untuk dukungan program penanggulangan COVID sebesar 509 miliar. Ini realokasi anggaran tidak hanya terjadi di Kemenparekraf saja, tetapi di seluruh kementerian yang ada. Sementara itu untuk tahun anggaran 2021, Bapak Ibu sekalian, Kemenparekraf melakukan realokasi anggaran untuk dukungan program COVID-19 sebesar 342 miliar. Sehingga untuk tahun ini, anggaran Kemenparekraf itu totalnya sebesar 4,5 triliun. Dalam program dukungan COVID-19 ini mencakup juga dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, ada juga anggaran kesehatan,
ada juga menyelamatkan lapangan kerja karena kita tahu COVID ini banyak membawa dampak, banyak sekali lapangan kerja yang mati ya Bapak Ibu ya, ataupun lesu, sehingga dukungan ini juga mencakup mengenai penyelamatan lapangan kerja. Dan juga ada mempercepat pemulihan pariwisata. Kita tahu pariwisata adalah salah satu sektor yang terkena dampak paling hebat dari pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah akibat krisis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Menteri Pariwisata juga sudah menegaskan bahwa pengurangan anggaran bagi Kemenparekraf tidak akan mengurangi kinerja sama sekali. Karena yang dilakukan adalah penghematan terhadap pengurangan belanja modal, pengurangan belanja perjalanan dinas, dan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan juga pengurangan penggunaan jasa konsultan ataupun narasumber untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi yang menjadi nadi pergerakan pariwisata seperti yang tadi saya sebutkan di atas ya, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif ini tidak akan terdampak, sehingga memang Pak Menteri menegaskan bahwa pengurangan anggaran itu tidak akan berdampak pada kinerja ataupun penguatan SDM dan juga sumber daya lainnya yang menjadi modal dari pariwisata itu sendiri. Lalu Bapak Ibu, kalau boleh saya lanjutkan, ini masih terkait dengan anggaran Kemenparekraf 2021 tersebut juga dialokasikan untuk dana hibah pariwisata, ini jumlahnya sekitar 3 triliun. Dari dana hibah pariwisata ini akan ditingkatkan efektivitas dan juga penyebarannya dibandingkan dengan dana hibah yang ada di tahun 2020, yaitu dengan menjangkau lebih banyak lagi bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tahun lalu hanya menyentuh hotel dan restoran saja. Program andalan lainnya adalah pengembangan destinasi wisata, yang program andalan lainnya adalah pengembangan destinasi wisata terintegrasi, di mana Komisi 10 dan juga DPR RI harapannya ini menambah jumlah desa wisata menjadi desa wisata mandiri dapat ditingkatkan secara signifikan. Harapannya juga bisa tercipta pariwisata yang berkeadilan, berkelanjut, dan juga berkualitas dari desa wisata. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang hadir pada acara Saresehan, Kementerian Kemenparekraf sendiri ataupun kementerian lembaga lain juga memberikan dukungan untuk pembangunan pariwisata. Jadi dukungan pariwisata ini tidak hanya bersumber dari satu kementerian atau lembaga saja yang berkaitan dengan pariwisata ataupun ekonomi kreatif, tetapi juga ada kementerian lain ataupun lembaga yang turut mendukung untuk memulihkan kondisi wisata kita, yaitu antara lain ada Kementerian PUPR, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Investasi dan juga BKPM, dan juga kalau kita lihat ini jumlahnya juga sangat luar biasa untuk dukungan pariwisata ini, Bapak Ibu. Total dukungan kementerian atau lembaga pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 9,9 triliun. Ini gambaran kebijakan dan dukungan dari pemerintah untuk pemulihan dan juga pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk tahun anggaran 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke desa wisata, Kemenparekraf telah menargetkan selama 2021 sampai 2024 akan tercapai sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan. Rinciannya kalau boleh saya bacakan, ini ada 60 desa wisata di 2021, 63 desa wisata di tahun 2022, 59 desa wisata di 2023, dan 55 desa wisata di tahun 2024. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, subjek utama dari desa wisata adalah warga. Kreativitas dan otentitas warga lokal adalah daya tarik bagi wisatawan. Setelah tadi upaya dari pemerintah dan DPR melalui kebijakan dan program, harapan saya warga dan para pemangku kepentingan di daerah bisa memaksimalkan peluang ini dengan upaya yang konkret. Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh desa wisata yang
sukses di tengah pandemi. Mereka tetap mendapatkan atensi atau perhatian, bahkan viral, banyak sekali angka kunjungan. Ini yang pertama adalah Desa Wisata Waturaka di ND NTT. Desa wisata ini menawarkan pemandangan yang sejuk, yang asri, khas pedesaan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, desa wisata ini juga menawarkan program live-in agar para wisatawan bisa lebih dekat dan merasakan kehidupan sehari-hari warga setempat. Lalu yang kedua yang menjadi contoh, ini juga cukup viral, itu adalah Desa Seigentung di daerah istimewa Yogyakarta. Ini desa wisata yang terletak di dataran tinggi di Kabupaten Gunung Kidul. Desa ini juga dinobatkan sebagai desa berteknologi maju, jadi tradisi dan iptek itu bisa hadir bersama untuk menarik wisatawan. Ini ada kegiatannya yang di foto ini ya, menanam padi. Lalu selanjutnya ada desa Taman Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini juga desa wisata yang masih eksis bertahan walaupun sedang pandemi. Desa Taman Sari ini merupakan desa yang telah diresmikan sebagai desa wisata. Keunikan budaya masyarakat Osing, suku asli di Kabupaten Banyuwangi menjadi daya tarik utama. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, dulu Banyuwangi itu terkenal ilmu santetnya. Nah, tapi sekarang setelah Bupati Anas menjadikan pariwisata itu sebagai fokus dari pembangunan ketika pemerintahan beliau, Banyuwangi tidak lagi terkenal dengan cap-cap negatif sebagai daerah santet ataupun yang lain, tetapi Banyuwangi sekarang berubah menjadi salah satu destinasi yang sangat prestisius, sangat dibanggakan oleh masyarakat Jawa Timur. Ini menjadi salah satu tujuan utama untuk masyarakat Indonesia saat ini untuk berwisata. Lalu selanjutnya adalah Desa Sungai Nyalo, pesisir selatan Sumatera Barat. Ini saya ambil sebagai contoh karena Bapak Ibu bisa lihat potensi yang ada di Sumatera Barat ini sedikit banyak sama dengan potensi yang kita miliki di Maluku Utara. Memang ini pemandangan batu-batu dan gugusan pulau ini kalau kita lihat ya, Maluku Utara mungkin gudangnya ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya atau berpikir gitu ya, kenapa desa-desa wisata itu mampu bertahan menjadi primadona atau mampu bertahan terus menjadi perhatian bagi wisatawan, karena keunikannya, apa yang dimiliki potensinya. Tapi mungkin Bapak Ibu wondering atau bertanya-tanya, apa sih istimewanya ini seperti halaman muka kita ataupun halaman belakang kita saja. Nanam padi, tetangga kita juga tanam padi. Lihat laut biru, kita juga punya laut biru yang luas gitu. Tetapi kenapa kita tidak bisa mendapatkannya? Jadi saya mungkin ingin sedikit bercerita Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya pariwisata itu bisa kita definisikan, bagaimana seharusnya kita melihat pariwisata itu. Jadi di tahun 1960, ini bukan cerita asli, tetapi ini cukup bisa menggambarkan untuk setiap kali saya kalau ditanya apa definisi pariwisata, cerita ini yang saya angkat, mungkin dari yang hadir juga pernah mendengarkan cerita ini. Jadi di tahun 1960 ketika Bali sudah terkenal sebagai daerah pariwisata, primadona pariwisata dunia, pemerintah saat itu menginginkan untuk menambah volume wisatawan mancanegara. Lalu pemerintah menyusun rencana, lalu keluarlah ide untuk mengundang para agen-agen tour and travel yang ada di seluruh Eropa untuk datang ke Bali, merasakan suasana indahnya Pulau Dewata, sehingga nanti ketika pulang ke negaranya masing-masing di Eropa, mereka bisa menjual paket-paket pariwisata yang ada di Bali. Mereka bisa menjual, bisa bercerita tentang indahnya Pulau Dewata tersebut. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika ada supir dan juga ada tour guide yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyambut para tour and travel tersebut. Mereka pertama kali tujuannya adalah ke Pantai Kuta.
Lalu disuruhlah para tour and travel itu turun. Mereka semangat sekali, para pesertanya sangat semangat sekali mengambil foto setiap sudut pantai Kuta di Bali. Lalu mereka naik ke mobil, mereka berjalan menyusuri pedesaan. Waktu itu Bali masih sangat banyak sawahnya. Salah satu peserta meminta supir untuk berhenti. Mereka turun semua, mereka memotret para petani, mereka memotret para anak-anak yang mandi di sungai, mereka memotret kerbau yang dipakai untuk bajak. Mereka sangat mengagumi indahnya hamparan sawah dan juga birunya langit yang dipadukan sangat istimewa di kamera mereka, direkam dengan kamera mereka. Lalu si tour guide-nya sedikit cemas karena waktu sudah hampir sore dan mereka masih tampak enjoy menikmati hamparan sawah, ngobrol dengan anak-anak dan juga para petani gitu. Karena ada satu hutang besar yang satu tujuan wisata, titik wisata lagi yang sebelumnya sudah dipastikan oleh pemerintah, oleh si bosnya ini yang meminta tour guide sama supir ini menemani para peserta ini. Jangan lupa ya, nanti para peserta harus diajak ke titik X karena itu adalah kebanggaan wilayah kita saat ini. Lalu tour guide-nya itu mengajak para peserta untuk kembali ke bis. Ayo kita kembali ke bis karena masih ada satu tujuan wisata yang sangat spektakuler yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu mereka menyusuri jalan-jalan berkeok-keok sampai akhirnya sampai di titik yang dimaksud oleh big boss-nya tadi, oleh sang pemerintah. Tour guide-nya dengan bangga, dengan wajah sumringah mempersilahkan para peserta turun dari bis. Ini adalah penemuan ataupun pembangunan terbaru dari desa kami. Semoga Bapak Ibu berkenan mengabadikannya dan membawa cerita luar biasa ini ke negara Bapak Ibu sekalian. Para peserta bingung, tidak ada satupun yang mengambil kamera untuk mengabadikan apa yang dimaksud oleh sang tour guide. Lalu tour guide-nya mengatakan, mengapa ini tidak menarik gitu. Lalu seorang peserta, salah satu peserta, apa menariknya? Mengapa kami harus diajak untuk datang ke sebuah traffic light, yaitu lampu merah, kuning, hijau itu Bapak Ibu. Jadi sudut pandangnya berbeda. Sang supir maupun sang tour guide menganggap bahwa traffic light yang baru mereka miliki itu adalah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Sementara para peserta yang berasal dari tour and travel seluruh Eropa ini menganggap itu sesuatu yang sangat biasa, tidak menarik karena mereka memilikinya di negara mereka masing-masing. Sehingga moral of the story ini, moral dari cerita ini adalah pariwisata itu pada prinsipnya adalah sudut pandang. Mungkin apa yang Bapak Ibu anggap keseharian, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang biasa saja, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang berharga bagi mereka yang tidak pernah ataupun menjumpai apa yang Bapak Ibu miliki saat ini di Maluku Utara, itu yang tidak mereka jumpai. Saya juga ingat sekali seorang wartawan senior di Kompas yang dalam tanda kutip mencibir para wisatawan yang datang ke Jailolo dan merasa sangat happy sekali ketika diajak untuk makan kebun. Bagaimana mereka makan hidangan nasi jaha, hidangan yang dimasak dalam bambu, buah sirsak yang dimasak dalam bambu, dan segala lauk pauk yang biasa kita makan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa itu hidangan yang biasa-biasa saja, tetapi bagi masyarakat Jakarta yang tidak pernah merasakan kesegaran ikan cakalang yang baru ditangkap dan langsung diolah, ataupun uniknya tekstur dari buah sirsak yang dimasak dalam bambu ataupun nasi jaha, itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Inilah yang akhirnya menarik wisatawan untuk datang kembali ke wilayah kita. Karena apa? Mereka tidak bisa menemuinya di wilayah lain.
mereka tidak bisa menemui hal tersebut di tempat asal mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, otentitas dan juga kreativitas dari wilayah kita itu yang harus kita sadari, kita analisa, kita ibaratnya kita data apa yang bisa kita jual dari wilayah kita, apa keunikannya. Jadi kalau saya melihat sekarang fenomena pariwisata top up selfie ya, istilahnya top up selfie, di mana membuat banyak sekali wilayah-wilayah yang membuat spot-spot untuk berselfie agar diunggah dengan menghadirkan nuansa-nuansa dari wilayah lain. Ada miniaturnya Menara Eiffel, ada juga Merlion di Singapura, ada juga pagoda dan segala macam yang juga yang bukan merupakan budaya apapun tradisi di wilayah setempat. Mungkin hal-hal tersebut bisa menarik kunjungan untuk wisatawan lokal yang tidak bisa berpergian ke luar daerah. Tetapi kalau Bapak Ibu berpikir konsep pariwisata ini tidak berhenti hanya untuk wisatawan lokal, tetapi wisatawan Nusantara, seluruh Indonesia ataupun bahkan mancanegara, tentu otentik dan juga kreativitas kebudayaan asli itulah yang harusnya ditonjolkan, bukan malah kita mengcopy atau melihat yang sudah ada di wilayah lain, karena menurut saya itu tidak akan menjadi menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir memang perlu sekali adanya kemauan ataupun keinginan yang besar dari masyarakat setempat ataupun pemerintah ataupun stakeholder untuk mengembangkan desa wisata ataupun desa ataupun wilayah yang ada di Provinsi Maluku Utara, provinsi yang kita cintai dan banggakan bersama. Karena apa Bapak Ibu? Karena peran pemerintah pusat dan pihak luar itu hanya memberikan dukungan kebijakan manajemen ataupun pemasaran dan juga pelatihan. Ini pelatihan manajemen, pemasaran dan pelatihan sudah saya dan tim Irin Center lakukan di banyak titik ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini memang saya melihat bahwa program yang ada masih kurang follow through-nya. Jadi memang mungkin kemarin ketika di Komisi 10 sifatnya itu dukungan kebijakan manajemen dan pemasaran juga pelatihan ini masih di tahapan awal. Maka itu saya sangat berharap sekali bahwa masyarakat dan juga stakeholder yang terkait dengan pengembangan wisata ini bisa lebih proaktif ataupun lebih semangat sedikit lagi gitu ya Bapak Ibu ya, untuk kita mampu mengembangkan desa wisata yang kita miliki. Karena memang kalau kita lihat contoh dari 4 desa wisata tadi yang dikunjungi banyak wisatawan, meski ada pandemi, tiap desa wisata itu mengenali ya, tiap desa wisata mengenali ciri khas yang dimilikinya dan mereka mampu memaksimalkannya dengan segala potensi tersebut melalui jalur pemasaran yang tepat. Nah, Bapak Ibu perlu juga mungkin sedikit saya singgung mengenai pemasaran digital. Ini adalah menurut saya adalah suatu skill yang harus dimiliki sebagai fundamental ya, sebagai hal dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat ataupun stakeholder kita saat ini yang berkaitan untuk pengembangan wisata. Karena apa Bapak Ibu, sekarang itu apa-apa lewatnya digital. Kita cari resep makanan sampai booking hotel, beli tiket pesawat, atau bahkan berinvestasi semuanya sekarang di dunia digital. Jadi dengan tidak menguasai dunia digital, otomatis kita akan semakin tertinggal. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati, harapan saya setelah Sarasehan ini selesai, ada rencana konkret dan tindak lanjutnya yang terus-menerus bisa dikawal, sehingga program-program yang ada sungguh bisa berkelanjut dan memberikan manfaat nyata bagi para warga lokal, bagi masyarakat yang kita sayangi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, semoga apa yang saya paparkan bisa memberikan ide ataupun pemikiran baru untuk kita sama-sama mengembangkan wisata di provinsi yang kita cintai, Maluku Utara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
merdeka.